Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita Donghua yang kita nantikan selama setahun ini. Akhirnya season 4-nya rilis. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke Sekisor 7 4. Dari season 3 sebelumnya diceritakan Liu Qi datang ke negeri Xuanwu. Ia datang ke sana bertujuan bertemu dengan Phoenix untuk mencari jawaban atas masa lalunya. Setelah sampai di tempat tujuan, ia malah bertemu dengan Mei Hua. Pada awalnya ia mengira pertemuan mereka adalah sebuah kebetulan, akan tetapi Mei Hua menusuk Liu Qi dengan belati es. Efek dari belati itu Liu Qi hampir kehilangan kesadarannya. Belum lagi ia dikejar oleh para asasin yang kuat. Salah satu yang terkuat adalah pemimpin sekte burung terbang yang bernama Hai Niao. Efek racun semakin menyebar dan membuat Liu Qi tidak bisa berdiri. Tetapi beruntungnya Mei Hua membantu Liu Qi sebisa mungkin. Hingga season 3 diakhiri dengan Liu Qi yang bangkit. 炼成之后，你在黑，你就是黑暗中的英雄。 Cerita dilanjutkan masih dalam pertarungan antara Mei Hua dan Hai Niao. Terlihat serangan dari pedang 1000 bilah masih tidak berpengaruh padanya. Kemudian ia berniat untuk menggunakan Mei Hua sebagai orang yang melihat saat ia membunuh Liu Qi. Tidak lama Liu Qi mulai menyerang Hai Niao. Tapi teknik rahasia Hai Niao cukup membuat Liu Qi kesulitan. Di saat Hai Niao akan menyerang lagi, Liu Qi menggunakan teknik ledakan pedang 1000 bilah. Namun ternyata serangan itu pun masih belum cukup. Diceritakan dulu saat Hai Niao latihan bersama gurunya, ia merasakan tubuhnya terkorosi oleh sesuatu, sehingga ia tidak merasakan sakit lagi. Gurunya mengatakan setelah latihan Hai Niao akan menjadi funik kegelapan. Dengan begitu ia akan menjadi petarung handal dalam gelap. Akan tetapi di sini Liu Qi juga masih belum menyerah. Di sana ia melihat sedikit kelemahan dari Hai Niao yang terkena sinar cahaya. Lalu Hai Niao mengenakan penutup mata dan berniat berubah menjadi iblis hitam. Dengan cepat Liu Qi mencoba menyerang lagi. Namun sialnya serangan itu juga masih belum cukup untuk membunuhnya. Di saat ia akan membunuh Liu Qi, tiba-tiba kekuatan Hai Niao perlahan-lahan mulai menghilang. Ternyata kekuatannya diserap oleh pedang 1000 bilah. Hai Niao mengingat saat di pertarungan dulu, ia pernah dikalahkan oleh Sekte Putih. Sebenarnya Hai Niao tidaklah abadi, tetapi ia hanya tidak bisa merasakan sakit. Karena kelelahan dan efek racun, Liu Qi pun kembali tak sadarkan diri. Namun masalahnya tidak hanya sampai di sana saja. Manjusaka yang berada di sana sejak awal, kini ia mulai menyerang. Ia mengeluarkan serbuk yang bisa menghilangkan kesadaran bagi orang yang menghirupnya. Di sana Mei Hua mulai merasakan efek dari teknik tersebut. Cerita berpindah pada keadaan Kola, di mana setelah ia diberi salep giok hitam, akhirnya ia sadar dan tubuhnya mulai pulih. Karena Kola sudah baikan, Dabao dan Xiaopai berniat pergi ke tempat Liu Qi. Tetapi ia sedikit ragu karena tidak tahu Liu Qi pergi kemana. Yang ia tahu Liu Qi pergi ke Xuanwu. Kemudian Zhang Men memberikan sebuah token. Dabao harus menunjukkan token itu pada penjaga rumahnya nanti. Mereka akan membantu Dabao mencari Liu Qi.
Sebelum itu, Dabao menanyakan mengapa Zhang Men tidak ikut bersama mereka dan yakin Zhang Men mempunyai reputasi di sana. Zhang Men mengatakan setiap keluarga memiliki masalahnya masing-masing. Ia tidak bisa kembali ke Xuanwu saat ini. Xin pun berpindah di negara Xuanwu di Jalan Bunga. Terlihat pria yang Ouyang dan Dabao kalahkan, bersiap untuk balas dendam jika ia bertemu lagi dengan mereka. Ia juga akan membalas perlakuan Dabao kemarin. Tidak lama, Dabao secara kebetulan sampai di sana. Tapi ia terlihat santai meski dikepung banyak orang. Ternyata kemudian di Istana Langit Tianlong, para penjaga memberitahu Liu Qi pergi menuju patung elang. Namun jalan yang harus mereka tempuh, jaraknya sekitar 300 mil dari sana. Tidak jauh dari sana, Ouyang melihat Dabao dan mengikutinya. Ia masih penasaran mengapa Liu Qi membunuh gurunya dulu. Sesampainya di patung elang, Dabao melihat adanya pertarungan di dalam hutan. Kembali ke pertarungan Mei Hua dan Manjusaka. Tibalah Xiao Pei dan Dabao membantu mereka. Manjusaka sedikit terkejut karena dulu Liu Qi selalu menyendiri. Namun sekarang ia mempunyai banyak teman. Lalu Dabao menyuruh Xiao Pei membawa Liu Qi kabur. Ia dengan percaya diri akan menahan Manjusaka. Meski ragu, Dabao mempunyai satu cara agar bisa kabur. Ia menggunakan telur perubahan. Di sisi lain, Xiao Pei dihadang oleh Ximen dan perbandingan kekuatannya sangatlah jauh. Di saat ia akan membunuh Liu Qi, tiba-tiba Ouyang datang menghentikannya dengan jurus jempolan. Meski sedikit efektif, tapi akibatnya jari Ouyang sangat kesakitan. Kemudian Dabao memanfaatkan kesempatan untuk kabur dari sana. Tapi Ximen tidak membiarkan mereka begitu saja. Dan Ouyang juga tidak membiarkan Ximen menghalangi mereka. Ternyata jurus Ouyang sangat ampuh melawan Ximen. Meski akhirnya tangan Ouyang kesakitan. Dengan begitu Xiao Pei bisa membawa mereka kabur. Lalu cerita berpindah ke Pulau Ayam, yang dimana Ichiro dan asasin peringkat terendah bekerja di toko Toserba. Sambil bersantai memakan bakso mentah, Ichiro mengingat saat setelah Liu Qi bertarung dengan gigi merah. Ia merasa tidak enak karena pergi begitu saja. Asasin terendah juga bercerita sebelum ia bekerja di sana, ia pernah datang ke toko cukur Liu Qi. Meski Liu Qi hanya tukang cukur, tapi ia terlihat sangat bahagia. Tidak lama perut Ichiro sangat kesakitan setelah memakan bakso mentah, dan ia pun pergi ke toilet. Namun hal yang tak terduga terjadi. Datang seorang perampok yang menginginkan uang tokonya. Asasin terendah yang kebetulan sedang latihan tanpa segan memamerkan tekniknya. Akan tetapi di saat ia akan meminta bantuan, sialnya teleponnya juga disita oleh penjahat itu. Melihat hadiah lotre yang cukup menarik, penjahat itu pun meminta semua tokennya. Namun sampai semuanya habis, tidak ada hadiah yang dijanjikan. Karena kesal, penjahat itu memintanya memasakkan mie. Saat asasin terendah memasukkan saus, ia berpikir untuk mengerjai si penjahat. Ia akan membuatnya kepedasan, dan ketika ia lengah, asasin terendah akan menyerangnya. Tapi di sana si penjahat masih membiarkan asasin terendah, dan ia berniat pergi begitu saja. Saat penjahat itu akan sampai di pintu, asasin terendah dengan cepat membuka penutup wajah si penjahat.
Dengan begitu, ia tidak akan bisa lari karena wajahnya sudah terekam CCTV. Karena sudah terlanjur ketahuan, si penjahat berniat membunuhnya. 当没事发生就好啦。 Di saat bersembunyi, asasin terendah berpikir sejak ia menjadi seorang asasin, ia tidak pernah menerima misi. Jadi begitu ia melihat iklan di toko, ia langsung mulai bekerja paruh waktu di sana. Kemudian, ia bertaruh nyawa untuk menyelamatkan tokonya, meski ia hanya seorang pegawai. 啊，好注意啊！ Tidak lama, Ichiro pun datang, dan mereka pun berhasil menangkap penjahat tersebut. 要回来取首领的人头，答案 Cerita dilanjutkan yang memperlihatkan seorang asasin datang ke Pulau Ayam. Ia adalah salah satu asasin bayangan yang bernama Baihu. Baihu datang ke salon Dabao untuk mencari petunjuk tentang Liu Qi. Di sana ia menemukan beberapa foto Liu Qi bersama warga Pulau Ayam. Lalu orang itu menemui orang pertama yang ada di foto. Orang itu adalah Pak Chen. 要认识哦。他人在哪儿？ Baihu menanyakan keberadaan Liu Qi pada Pak Chen. Namun Pak Chen malah mengira ialah orang yang dimaksud dalam foto. Lalu Baihu mengaku ia adalah kerabat jauh Liu Qi. Jadi ia meminta Pak Chen untuk meneleponnya. Di sisi lain di negara adidaya, yang dimana Liu Qi dirawat, terlihat Liu Qi masih belum sadarkan diri. Tidak lama, 声音沙哑了好多呀。 karena Liu Qi masih belum sadar, Dabao mengangkat teleponnya. Baihu mengatakan jika Liu Qi tidak pulang ke Pulau Ayam, maka ia akan mulai membunuh para warga di sana. Tidak lama teleponnya diputuskan karena tagihan telepon Pak Chen sudah jatuh tempo. Pak Chen malah memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta ganti rugi. Ia tidak tahu siapa Baihu sebenarnya. Di saat Baihu akan membunuhnya, tiba-tiba penyakit Pak Chen kambuh. Di sana Baihu masih tetap ingin melakukan serangan. Ternyata ia menghancurkan batu di dalam tubuh Pak Chen. Dan sekarang Pak Chen merasa sangat sehat. Namun anehnya lagi, di sana Pak Chen malah mengajak teman-temannya juga. 这些老头真麻烦。 Di sisi lain, peri memeriksa keadaan Liu Qi. Ia merasakan di dalam tubuhnya terdapat banyak luka yang serius. Ditambah ada semacam racun khusus yang terus mengikis kesadarannya. Ia berpikir tidak bisa menyembuhkannya. Di saat semua orang mengkhawatirkan keadaan Liu Qi, tidak lama datang Pangeran Istan dan dokter dari Senong. Pangeran Istan sangat terkejut ternyata Kola sudah sembuh. Cerita kembali ke Pulau Ayam, di mana Baihu sampai di toko Toserba. Ia menanyakan keberadaan Liu Qi dan meminjam ponsel. 567有帮忙创造机会。是吧？是吧？哦，上次剪头发好像有给过我名。 Ichiro menyadari bahwa ia salah satu dari 7 asasin bayangan. Kembali pada Liu Qi, akhirnya berkat dokter itu ia bisa sadar. Yang ia tanyakan pertama kali adalah Mei Hua. Ia sangat khawatir karena demi melindunginya, Mei Hua jadi terluka. Tidak lama, Baihu menelponnya lagi. Ia mengancam jika Liu Qi tidak kembali ke Pulau Ayam, maka ia akan membantai semua penduduk di sana. Liu Qi mengatakan target yang ia cari adalah dirinya. Jadi ia ingin Baihu tidak menyakiti orang lain. Lalu pada sore harinya saat Baihu bersantai, ada seorang anak yang menembakkan air padanya. Di sana Baihu terlihat seperti orang baik, akan tetapi ledakan tekniknya membuat semua orang di pulau ketakutan.
Apakah yang akan terjadi nanti dengan keadaan Liu Qi yang seperti itu? Oke lah teman, kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya pamit undur diri sekian dan terima kasih.